Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mubarakah. Perkenalkan, nama saya Hajrah Hadijah. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah. Kami dari kelompok 3, Kelas 11 Agama 1. Mata pelajaran Sejarah Indonesia. Dan perkenalkan, nama saya Nur Syifa Zahra dari kelas 11 Agama 1. Saya ketua kelompok dari kelompok 3. Sebelum memulai presentasi ini, ada baiknya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib pahlawan, yaitu lagu syukur.
Tahukah kamu siapa saja para tokoh yang berjuang dalam proklamasi kemerdekaan dan bagaimana peran mereka dalam proklamasikan kemerdekaan Indonesia? Banyak para tokoh yang berjuang memproklamasikan kemerdekaan dan peran mereka sangatlah besar dalam perjuangannya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini bukan perjuangan orang per orang, tetapi perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Kita perlu memahami perjuangan mereka karena mereka berjuang untuk bangsa Indonesia, yang berarti untuk kehidupan kita sekarang dan generasi penerus bangsa Indonesia. Banyak tokoh penting yang berperan di berbagai peristiwa di sekitar proklamasi. Beberapa tokoh penting itu antara lain sebagai berikut. Soekarno atau yang biasa disapa dengan Bung Karno, lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Beliau sudah aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Pada tahun 1927, beliau bersama kawan-kawannya mendirikan PNI. Oleh karena perjuangannya, beliau seringkali keluar masuk penjara. Kemudian, pada zaman Jepang, ia pernah menjadi ketua putra, Chowa Sangiin, dan PPKI, serta pernah menjadi anggota BPUPKI. Begitu tiba di tanah air, dari perjalanannya ke Saigon, beliau menyampaikan pidato singkat. Isi pidato itu antara lain, pernyataan bahwa Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga. Hal ini semakin membakar semangat rakyat Indonesia. Bersama Muhammad Hatta, Soekarno menjadi tokoh sentral yang terus didesak oleh para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sampai pada akhirnya, ia harus diungsikan ke Rengas Dengklok. Sepulangnya dari Rengas Dengklok, ia bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi dan menuliskannya pada secari kertas. Soekarno bersama Muhammad Hatta diberi kepercayaan untuk menandatangani teks proklamasi tersebut. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, peranan beliau semakin penting. Secara tidak langsung, ia terpilih menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia. Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta diberi kepercayaan membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno dikenal sebagai pahlawan proklamator. Dan pada akhirnya, Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Muhammad Hatta dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi salah seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Setelah di tanah air, beliau aktif di PNI bersama Bung Karno. Setelah PNI dibubarkan, Hatta aktif di PNI baru. Pada masa pendudukan Jepang, beliau menjadi salah seorang pemimpin putra, menjadi anggota BPUPKI dan wakil ketua PPKI. Saat menjabat sebagai wakil PPKI, Muhammad Hatta dan Soekarno menjadi dui tunggal yang sulit dipisahkan. Bersama Bung Karno, ia juga pergi menghadap Terauchi di Saigon. Setelah pulang, Muhammad Hatta menjadi salah satu tokoh sentral yang terus didesak para pemuda agar bersama Soekarno bersedia menyatakan proklamasi Indonesia secepatnya. Muhammad Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga ikut menandatangani teks proklamasi pada peristiwa detik-detik proklamasi. Muhammad Hatta tampil sebagai tokoh nomor 2 dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai pahlawan proklamator. Beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Ahmad Subarjo lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Karawang, Jawa Barat. Beliau tutup usia pada bulan Desember 1978. Pada masa pergerakan nasional, beliau aktif di PI dan PNI. Kemudian pada masa pendudukan Jepang sebagai Kaigun, bekerja pada kantor Kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang, pimpinan Laksamana Maeda. Ia juga sebagai anggota BPUPKI dan PPKI. Ahmad Subarjo tidak hadir pada saat Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur nomor 56. Tokoh Ahmad Subarjo boleh dikatakan sebagai tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok. Sebab dengan jaminan nyawa Ahmad Subarjo, akhirnya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan rombongan diperbolehkan kembali ke Jakarta.
Sesampainya di Jakarta, dini hari di Rumah Maidah dilaksanakan perumusan teks proklamasi. Ahmad Subardjo secara langsung berperan aktif dan memberikan andil pemikiran tentang rumusan teks proklamasi. 4. Soekarno Kartadiwiryo. Soekarno Kartadiwiryo adalah salah seorang pemimpin Gerakan Pemuda di masa proklamasi. Tokoh ini dilahirkan di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916 dan meninggal pada tanggal 4 Mei 1971. Sejak muda, ia sudah aktif dalam pergerakan politik. Semasa pendudukan Jepang, ia bekerja pada kantor berita Domei. Kemudian aktif di dalam gerakan pemuda. Bahkan ia menjadi pemimpin gerakan pemuda yang berpusat di Asrama Pemuda Angkatan Baru di Menteng Raya 31 Jakarta. Soekarni merupakan pelopor penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Renjas Dengklok. Ia juga tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. 5. Sayuti Melik. Tokoh yang lahir pada tanggal 25 November 1908 di Yogyakarta ini berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi. Ia yang mengetik teks proklamasi yang dibacakan Soekarno-Hatta sejak muda. Sayuti Melik sudah aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik tahun 1942, menjadi pemimpin redaksi Surat Kabar Sinar Baru Semarang. 6. Burhanuddin Muhammad Dyah. Burhanuddin Muhammad Dyah lahir di Kota Raja pada tanggal 7 April 1917. Ia berbakat di bidang jurnalistik. Sejak tahun 1937 sudah menjadi redaktur berbagai surat kabar. Pada awal pendudukan Jepang, ia bekerja pada radio militer pada tahun 1942 sampai 1945. Ia bekerja sebagai wartawan pada harian Asia Raya. 7. Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat adalah salah seorang komandan peta. Pada saat pelaksanaan proklamasi, ia merupakan salah satu tokoh cukup sibuk. Ia menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di Pegangsaan Timur nomor 56. Misalnya, ia harus mencari dan menjemput Hatta. Pada 8. S. Suhut. Suhut adalah pemuda yang ditugasi mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Oleh karena gugup dan tegang, tiang yang digunakan adalah sebatang bambu, padahal tidak terlalu jauh dari rumah Soekarno pada tiang bendera dari besi. Suhut bernama Latif Hendraningrat adalah pengibar bendera merah putih di halaman rumah Soekarno pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. 9. Suwiryo. Suwiryo adalah wali kota Jakarta Raya waktu itu dan secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, ia sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara tersebut, termasuk pengadaan mikrofon dan pengeras suara. 10. Muardi. Tokoh muda Muardi bertugas dalam bidang pengamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah menugaskan anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan di sekitar kediaman Bung Karno. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia juga membagi tugas kepada para anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan Bung Karno dan Muhammad Hatta. 11. Frans Sumarto Mendur. Tokoh Frans Sumarto Mendur adalah tokoh wartawan yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah mengabadikan berbagai peristiwa penting di sekitar proklamasi. Ia bergabung dengan kawan-kawan dari Indonesia Press Photosenis atau IPOS. 12. Syaharudin. Syaharudin adalah seorang wartawan Domei. Ia dengan berani memasuki halaman gedung siaran RRI. Oleh karena gedung siaran dijaga oleh Jepang, maka terpaksa melalui belakang, yaitu dengan memanjat tembok belakang gedung dari Jalan Tanah Abang. Naskah proklamasi kemudian berhasil diserahkan kepada kepala bagian siaran. 13. Wus dan Yusuf Pronodipuro. Tokoh Wus dan Yusuf Pronodipuro berperan penting dalam penyebar luasan berita proklamasi. Kedua tokoh ini merupakan penyiar-penyiar yang cukup berani dan tidak jarang mendapat ancaman dari pihak Kempetai. 14. Wikana. Bersama Khairul Saleh, Soekarni, dan pemuda-pemuda lainnya dari Menteng 31, mereka menculik Soekarno dan Hatta dalam peristiwa
Rengas Dengklok dengan tujuan agar kedua tokoh ini segera membacakan proklamasi kemerdekaan setelah kekalahan Jepang dari Sekutu pada tahun 1945. Kesimpulan, proklamasi kemerdekaan merupakan titik tolak dari pelaksanaan amanat penderitaan rakyat dan sebagai titik tolak perubahan dari tata hukum kolonial menjadi tata hukum nasional. Proklamasi 17 Agustus 1945 melibatkan peranan banyak orang, bahkan bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi sebagian bangsa lain juga bersimpati untuk perjuangan bangsa Indonesia. Para tokoh memiliki peranan berbeda-beda dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka berperan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang harus dilakukan. Seperti perkataan Aldous Huxley, bahwa manusia tidak belajar banyak dari pelajaran sejarah adalah yang terpenting dari semua pelajaran. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.